Konnichiwa, salam lebah pekerja. Video kali ini saya ingin bahas tentang apa sih yang dirasakan para pekerja yang awal-awal datang ke sini, bahkan yang udah lama di Jepang tuh perasaannya gimana tinggal di Jepang. Dan aku udah ngobrol dengan puluhan orang, bahkan ratusan orang lah hitungannya, karena aku ada pendapatan lain selain kerja itu. Jadi sambil ngobrol sama mereka. Untuk awal-awal yang datang itu adalah mereka pertama ya, kalau baru datang satu tahun pertama itu adalah tahun yang sangat berat bagi pekerja di Jepang. Itu menurut pandanganku, dari beberapa orang, bukan dari beberapa, dari banyak orang yang aku tanyain ya, wawancarain gitu. Satu tahun pertama itu paling berat. Kenapa? Karena disitulah mereka survive untuk bertahan hidup di Jepang, baik dari segi cuaca, culture shock, budaya kerja, budaya sosial, ngatur keuangan. Itu berat banget di tahun pertama. Tapi menurutku dari semua ini adalah yang paling berat di mana cuaca dan cara kerja Jepang tuh. Itu yang dua itu yang paling besar dampaknya untuk kita yang pertama awal-awal datang ke Jepang. Itu satu tahun pertama. Kenapa? Karena sangat beda banget dengan yang ada di Indonesia yang kita jalanin gitu. Kenapa cuaca? Cuaca tuh 4 di sini. Jadi beda-beda tiap bulannya gitu. Sedangkan di Indonesia kan cuma 2. Yang kedua itu tentang budaya kerjanya di Jepang, orang-orangnya kayak gimana gitu. Jepang tuh gila sih menurutku kalau dibilang soal kerja. Emang mereka workaholic gitu, kerja tuh nomor 1 gitu, nggak kerja nggak makan. Itu yang kita sebagai orang Indonesia yang nyantai di Indonesia, yang slow living banget, sedangkan di Jepang kita kaget itu. Dan juga ngatur keuangan di Jepang tuh bukan hal mudah, karena ya jujur gaji di Jepang tuh tinggi dibanding Indonesia, tapi dibanding negara lain enggak. Kita harus bersyukur, cuman untuk ngebaginya itu gila. Walaupun gaji kita tinggi, tapi Jepang itu udah punya hitung-hitungan semua, gaji kita berapa, potongannya berapa, bayar ini berapa. Jadi agak berat lah, apalagi awal-awal datang yang menggunakan duit pinjaman atau dana talangan. Itu mereka survive banget untuk nutupin utang, bayar sana sini, ujung-ujungnya untuk nyimpan duit untuk bertahan hidup doang. Jadi itu salah satu hal yang berat banget dirasakan oleh orang-orang Indo yang kerja di Jepang gitu. Yang untuk pekerja ya spesialnya. Beda lagi kalau visa student. Mereka kesini sekolah, kayak misal di universitas yang dibeasiswai, wah itu gila sih. Oke, itu dari segi physically ya, yang visual gitu ya. Nih, yang segi rohani adalah kita tuh merasa kesepian banget 1 tahun awal-awal. Jadi aku bilang 1 tahun itu supaya jangka waktunya lumayan panjang. Tapi di antara 1 tahun itu ada 6 bulan pertama itu yang kita setengah mati, yang ingin rasanya mati gitu. Perihnya di Jepang gitu, ngerasain susahnya gitu. Bahkan banyak yang kalian dengar yang kabur baru berapa bulan kerja, kabur atau balik ke Indonesia. Itu produk gagal sebenarnya. Kenapa aku bilang gagal? Bukan karena orangnya, tapi karena mungkin sistem atau tempat kerjanya, atau mungkin pola pikir, cara ngatur semuanya itu gagal. Jadi kegagalan ini bukan cuman dari satu faktor, tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi intinya kalau misalnya nggak bisa survive di Jepang tuh intinya gagal, apapun alasannya itu.
Cuman ada alasannya yang baik, yang buruk kan tergantung point of view kita sendiri. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Jepang tuh, kalian harus bersiap gitu. Apa yang saya sebutkan itu waspada banget. Jadi kalian bikin target 1 tahun pertama itu emang fokus untuk gimana kalian membuat nyaman diri kalian sendiri di Jepang gitu. Kalian harus punya cara hitung keuangan sendiri, cara ngatur mental sendiri, gimana mental health, kesehatan mental, gimana kalau kalian ngerasa kesepian, hampa, ngapain. Mabuk bukan jalan keluar, dan foya-foya bukan jalan keluar. Karena itu in the end akhirnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Kita ke Jepang jauh-jauh tuh untuk nyari duit, bukan nyari validasi untuk dari orang lain gitu. Jadi itu yang bisa aku sampaikan untuk orang-orang yang mau ke Jepang gitu, yang kami rasakan itu saat ini. Dan intinya sebenarnya juga kalau misal mau ke Jepang adalah bahasa tuh nomor 1 sih sebenarnya menurutku, dan kesiapan mental gitu. Walaupun prinsipnya aku ke Jepang tuh awalnya adalah ya asal ke Jepang dulu, nanti di Jepang berurusan, itu jalanku, dan itu perih banget yang aku jalanin sih. Parah sih sebenarnya karena aku punya mindset itu. Cuman aku udah di Jepang, alhamdulillahnya dengan mindset itu aku masih bisa bertahan, survive gitu. Kalian, aku yakin bisa. Intinya kalau dari point of view pribadi gitu, kalian asal ke Jepang dulu. Nanti di Jepang itu bakal kebuka banyak jalan gitu. Yang penting nyebrang dulu. Bodoh amat apa kata orang gitu. Yang penting ke Jepang dulu. Oke, see you, Matane.